Penis Squidward itu ada di wajahnya ya. Kalian bisa tebak pasti ya, di bagian mananya wajahnya tersebut ya. Maksudnya penisnya berada di bagian wajah mananya ya. Berhenti sejenak, berpikir keras. Saatnya bersenang-senang dengan Terasi, teori konspirasi. Assalamualaikum Sobat Begitu. Terima kasih buat yang udah subscribe channel ini ya. Tidak bosan-bosannya gue mendoakan kalian agar rezeki kalian melimpah dan lancar ya. Dan diberikan kesehatan selalu. Video kali ini gue akan membahas 11 teori-teori konspirasi gila atau liar mengenai film-film kartun SpongeBob SquarePants ya. Teori yang berada di dalam film kartun SpongeBob SquarePants. Di mana teori-teori ini berasal dari para penggemarnya juga ya guys. Jadi kalian juga pasti pernah menonton film SpongeBob SquarePants atau kalian juga salah satu penggemar filmnya. Sebelum masuk ke teori-teorinya, gue akan menjelaskan ya karakter-karakter dalam film SpongeBob tersebut ya. Karakter dalam film ini yang akan berhubungan dengan teori-teorinya. Jadi perlu sedikit gue jelaskan mengenai karakter-karakter tersebut ya. Untuk tokoh utamanya itu SpongeBob ya adalah seekor spons ya, atau tepatnya sebuah spons laut berwarna kuning ya dan berlubang-lubang ya, yang tinggal dalam sebuah rumah nanas atau dalam rumah yang berbentuk nanas di dalam laut di kota Bikini Bottom. Lihat, sekarang dia akan menghancurkan rumahmu. Dia akan menghancurkan rumahku. Lalu ada Squidward. Squidward adalah seekor gurita yang tinggal di dalam rumah moi atau patung batu ya. Jadi seperti bentuknya patung batu. Surga. Setelah itu ada Patrick Star. Adalah seekor bintang laut merah muda tinggal di bawah sebuah batu. Jadi si Patrick ini tinggalnya di bawah batu. Jadi jika dia mau masuk ke rumahnya, jadi dia harus mengangkat batu tersebut terlebih dahulu. Baru dia masuk ke rumahnya. Patrick, selamat menikmati liburan di rumahmu. Itu yang akan kulakukan, kawan. Selanjutnya ada karakter yang bernama Mr. Krab ya. Mr. Krab ini adalah seorang kepiting. Maksud gua seekor kepiting. Dia mempunyai restoran yang bernama Krusty Krab. Banyak pelanggan yang datang ke sini membuat bisnisku melambung tinggi. Sekaligus bosnya SpongeBob dia ini. Karena SpongeBob bekerja di restoran sebagai juru masaknya. Mr. Krab mempunyai anak yang bernama Pearl.
seekor paus wanita ya. Apa ayah mencium kalung dengan foto wanita di dalamnya? Tidak. Lalu ada temannya SpongeBob yang terakhir bernama Sandy Chicks ya. Seekor tupai betina yang berasal dari Texas. Dan dia tinggal di dalam kubah anti air ya. Jadi rumahnya berbentuk kubah lalu anti air di Bikini Bottom. Jadi seekor tupai itu kan tidak bisa kena basah ya. Jadi dia tinggalnya di kubah anti air. Lalu bagaimana dia keluar? Karena dia kan tinggal di dalam air. Jika dia keluar dari rumahnya, dia itu memakai seperti helm yang berbentuk seperti akuarium atau seperti astronot, jadi anti air juga. Kembali kepada teori konspirasi liar dari para penggemar film tersebut ya. Untuk teori pertama, ini di mana dinyatakan bahwa penis Squidward itu ada di wajahnya ya. Kalian bisa tebak pasti ya, di bagian mananya wajahnya tersebut ya. Maksudnya penisnya berada di bagian wajah mananya ya. Pasti di hidungnya ya. Jadi teori tersebut menyatakan hidung tersebut itu adalah sebenarnya penis, bukan hidung ya. Teori ini muncul dikarenakan atau disebabkan Squidward ini tidak memakai celana ya. Dan pada bagian tersebut ya atau pada bagian bawahnya itu tidak ada alat kelaminnya. Jadi polos begitu saja. Makanya teori ini berasumsi penisnya itu ada di wajahnya atau hidungnya itu adalah penisnya si Squidward. Sedangkan di dunia nyata gurita itu atau binatang gurita itu tidak mempunyai hidung. Mungkin ada untuk napas namun tidak ada berbentuk hidung ya. Dan alat reproduksi gurita itu berada di salah satu tentakelnya atau di tangannya gurita. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar yang ada di wajahnya si Squidward itu adalah penisnya atau memang benar-benar hidungnya? Coba kalian kasih komentar ya di kolom komentar. Untuk teori gila yang kedua dari para penggemarnya itu adalah ini lebih gila lagi menurut gue ya. Jadi teori tersebut ini menyatakan bahwa Mr. Krabs atau Tuan Krabs itu adalah kanibal ya, seekor kanibal. Teori penggemar ini menyatakan bahwa kenapa resep Krabby Patty sangat dirahasiakan, ditutup rapat di sebuah botol yang tidak boleh dibuka oleh siapapun juga ya. Karena hal tersebut, teori ini mengasumsikan Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Berarti secara otomatis membuat Mr. Krabs ini adalah seekor kanibal. Karena Mr. Krabs ini adalah seorang kepiting, jadi otomatis Mr. Krabs ini adalah kanibal. Dan alasan dari teori tersebut juga ini karena Mr. Krabs dan ibunya adalah salah satu kepiting ya atau satu-satunya kepiting yang pernah dilihat di film tersebut ya. Iya juga ya. Gue juga nggak pernah ngeliat kepiting yang lain di film tersebut. Dan teori tersebut berasumsi juga kepiting lainnya ya itu dibunuh atau dijadikan daging Krabby Patty untuk hamburgernya si Mr. Krabs ya yang dihidangkan maksud gua dihidangkan di restorannya untuk pelanggannya. Menurut gua sih teori ini biasa ya, karena binatang itu kan di kehidupan nyata juga banyak yang menjadi kanibal ya, seperti ular makan ular,
singa makan singa, dan masih banyak lainnya ya. Yang tidak biasa itu ya manusia kanibal. Itu manusia makan manusia itu sangat serem, serem banget ya kan. Tidak boleh terjadi untuk manusia kanibal karena pasti akan musnah atau chaos jika manusia makan manusia. Tapi ada lagi yang lebih serem. Yang lebih serem itu adalah makan, ya, maksud gue teman makan teman. Itu yang paling serem. Masih berkaitan dengan Krabby Patty atau resep rahasia Krabby Patty, ini ada teori juga yang mengatakan rahasia resep Krabby Patty ini berasal atau terbuat dari daging paus ya. Jadi resep yang selalu diperebutkan oleh si plankton itu adalah terbuat dari daging paus ya. Jadi gue juga pernah membaca satu teori tentang bahan rahasia dalam formula Krabby Patty yang paling menonjol ya bagi gue ini karena memang benar-benar gila ya dan membuat Mr. Krab ini lebih jahat lagi dibandingkan atau yang kita lihat di filmnya jika memang teori ini benar-benar nyata. Menurut teori tersebut, alasan mengapa putri Tuan Crab atau Mr. Crab adalah seekor paus yaitu yang bernama Pearl ya, paus wanita ya atau betina. Karena Mr. Crab ini membunuh ibu dan ayahnya Pearl saat zaman dulu ya. Dan setelah membunuh ibu ayahnya, daging mereka itu dijadikan daging Krabby Patty untuk hamburgernya di restoran si Mr. Crab ya. Dan setelah membunuh kedua ayahnya, si Pearl ini dibesarkan oleh Mr. Crab ya. Dengan tujuan atau maksud setelah Pearl besar ya atau gede itu akan dijadikan makanan juga atau akan dijadikan daging Krabby Patty juga ya. Tetapi seiring waktunya berjalan, seiring berjalannya waktu ya, ini Mr. Crab ini jadi menyayangi si Pearl ya. Jadi menyayangi si Pearl dengan sepenuh hati dengan sudah menganggap Pearl ini sebagai anaknya sendiri. Jadi tidak tega dan tidak jadi untuk membunuh Pearl. Itu asumsi dari teori ini. Dan teori ini juga berasumsi atau cocok logi dengan film tersebut karena ada yang menceritakan di film tersebut bahwa Mr. Crab ini dulunya adalah seorang pelaut ya. Dulunya Mr. Crab seorang pelaut dan memiliki banyak peralatan berburu paus di film tersebut ya. Itu berarti sangat menyiratkan ya bahwa ya dia pernah berburu paus sebelumnya karena kan di film tersebut itu ada banyak peralatan untuk berburu paus berarti kan dulunya dia pernah berburu paus ya. Setelah Mr. Crab menjadi seorang pelaut dan ya sudah mengumpulkan banyak daging paus ya, Mr. Crab ini lalu membuka restoran Krusty Krab ya dengan menggunakan daging paus tersebut ya. Teori ini membicarakan ya atau menjelaskan seperti itu ya.
Jika memang benar teori ini ya adanya, maka Mr. Krabs ini sebenarnya sama seperti karakter di film Marvel yang bernama Thanos ya, musuhnya dari Avenger ya, musuh utama dari Avenger. Thanos di mana Thanos itu membunuh kedua orang tuanya Gamora, anak angkatnya Thanos. Jadi dahulunya Thanos itu membantai planetnya Gamora dan kedua orang tuanya Gamora, namun tidak membunuh Gamora. Dia mengangkat Gamora jadi anak angkatnya. Setelah jadi anak angkatnya, dia jadi sayang dengan Gamora. Berarti Mr. Krabs sama dengan kayak Thanos ya, jalan hidupnya. Teori selanjutnya itu di mana dinyatakan, ini teori yang ketiga ya, dinyatakan atau menyatakan bahwa Bikini Bottom, kotanya si SpongeBob ya, itu berlokasi ya di bawah laut di pulau Bikini Atoll ya. Jadi menggambarkan Bikini Atoll ya. Bikini Atoll itu sendiri tempat yang udah sangat terkenal di dunia. Ini terkenalnya dikarenakan lokasi Bikini Atoll ini itu di Kepulauan Marshall yang terletak di Samudra Pasifik ya. Bikini Atoll ini terkenal karena juga adalah tempat ya uji coba nuklir ya, puluhan nuklir ya sejak Perang Dunia Kedua. Jadi pulau tersebut tempat uji coba puluhan nuklir. Bikini Atoll ini terkenal juga dikarenakan ini tempat yang merupakan tempat uji coba, namun tidak satu nuklir saja. Bikini Atoll ini juga terkenal ya, sangat terkenal karena tempatnya itu dijadikan tempat uji coba nuklir ya. Tidak hanya satu dua nuklir saja yang diuji coba di tempat tersebut, bahkan puluhan nuklir diuji coba di Bikini Atoll ya, di Pulau Bikini Atoll. Pada Perang Dunia II antara tahun 1946 sampai dengan 1958. Kalian tidak bisa bayangkan ya, dampak radiasi nuklirnya seperti apa. Pasti sangat-sangat besar dampaknya. Jadi radiasi nuklirnya pasti sangat besar. Karena hal itu, ada yang berteori bahwa SpongeBob dan kawan-kawannya ini di filmnya itu menjadi seperti itu. Maksud gue menjadi seperti aneh, tingkahnya aneh, berbicaranya aneh, karena tingkat radiasi di kota mereka itu sangat tinggi ya. Namun sang kreator Steven Hillenburg ya, namun sang kreator film SpongeBob yaitu Steven Hillenburg ya, hingga pengisi suara SpongeBob sendiri yaitu Tom Kenny itu menolak atau membantah teori tersebut ya. Jadi pernah ditanyakan terinspirasi dari mana lokasi Bikini Bottom itu ya. Apakah memang benar Bikini Bottom itu terinspirasi dari Bikini Atoll? Berarti lokasinya di bawah pulau Bikini Atoll ya. Namun mereka membantah tersebut ya, teori itu.
Walaupun ya, meskipun ya terus-menerus dibantah oleh mereka, teori ini terus tetap bertahan ya, dikarenakan ya menurut sebagian orang ya, sebagian banyak itu berkat betapa masuk akalnya teori ini ya bagi sebagian orang. Tapi menurut gua juga memang masuk akal sih, bikini Batam dan bikini atol ya, posisinya juga di pulau. Nah, masuk akal juga menurut gua. Lalu teori yang keempat ya, ini teori liar juga dari para penggemarnya ini menyatakan pada episode yang berjudul Karate Choppers di film SpongeBob SquarePants ini adalah metafora untuk kegiatan seks ya. Metafora untuk seks. Teori ini diungkapkan pada akun Master Love ya, Redditor ya, pada website Reddit ya. Teori ini diungkapkan akun Master Love Redditor pada bagian fans teori ya. Teori tersebut menyatakan bahwa sesi karate ya atau obsesi berkarate SpongeBob dengan si Sandy ya, tupai yang penuh semangat sebenarnya dimaksudkan sebagai metafora untuk seks ya, atau obsesi seks mereka ya. Mereka melakukannya dimanapun, di rumah, di depan umum, bahkan melalui telepon ya. Teori ini menurut gue sangat liar sekali ya, jika memang benar kenyataannya seperti itu. Jadi ada poin-poin yang merajuk pada teori ini, yang menguatkan teori ini ya. Jadi ada scene saat di pagi hari di rumah SpongeBob ya melakukan karatenya. Sebelum SpongeBob mulai melakukannya ya, melakukan karatenya, ia berlari ya, berlari ke belakang, lalu kembali lagi menggunakan helm ya, helm pengaman ya, dan sarung tangan sambil berkata, utamakan keselamatan, safety first, seperti itu ucapnya. Lalu SpongeBob mengelipkan mata sebelum menyerang Sandy. Teori ini mengartikan adegan tersebut atau helm itu sebagai gambaran kondom untuk keselamatan dalam kegiatan seks. Jadi pengaman tersebut diibaratkan kondom menurut teori ini. Video. Lalu pada malam harinya SpongeBob menelpon Sandy dan ingin mencoba melakukan karatenya lagi di telepon dengan mukanya yang sangat-sangat bernafsu untuk berkarate. Tapi si Sandy ini menolak dan mengucapkan nice try ya. Percobaan yang bagus, kata si Sandy. Sandy setelah mengucapkan hal tersebut langsung menutup teleponnya. Jadi si SpongeBob ditolak oleh si Sandy untuk melakukan karate. Pasti SpongeBob kecewa sekali karena sudah ditolak untuk karate. Esok paginya, mereka bertemu di supermarket melakukan karate juga. Sebenarnya ini bukan bertemu ya. Jadi SpongeBob ini mengikuti Sandy dalam videonya ya, saat si Sandy belanja di supermarket ya, dan menghadang si Sandy, lalu
melakukan karate di supermarket tersebut. Video belum deh. Iya video. Lalu poin berikutnya yang menguatkan teori ini, yang mengasumsikan teori ini ya, itu saat SpongeBob ya tidak fokus saat bekerja di Krusty Krab ya, restoran Krusty Krab ya. Padahal kan SpongeBob ini mencintai pekerjaannya ya, mencintai Krusty Krab ya. Bahkan lebih dari Mr. Krab mencintai $1-nya. Bisa kalian bayangkan ya, mungkin yang penggemar SpongeBob sudah mengetahuinya, bagaimana Mr. Krab mencintai uang atau mencintai $1. Itu SpongeBob lebih dari itu dia. Tapi kenapa bisa tidak fokus saat bekerja? Yang menyebabkan SpongeBob tidak fokus saat bekerja itu dikarenakan dia memikirkan si Sandy ya. Jadi SpongeBob ini membayangkan seorang pelanggan Krusty Krab ini sebagai ya, atau terbayang mukanya si Sandy yang sedang berkedip kepada SpongeBob ya. Jadi karena hal ini ya, si SpongeBob ini berarti terobsesi berkarate dengan si Sandy sampai membayangkannya. Memang jika sedang giro-gironya pasti selalu membayangkan ya. Video. Dikarenakan SpongeBob tidak fokus saat bekerja ya, karena membayangkan si Sandy, maka kekacauan pun terjadi di Krusty Krab ya, sehingga membuat Mr. Krab ya marah dan memperingatinya tentang berkarate SpongeBob dengan si Sandy ya. Jadi Mr. Krab ini marah ya. Tidak lama setelah Mr. Krab memperingatinya, SpongeBob itu keluar dari Krusty Krab. Lalu si Sandy menemui SpongeBob ya dan mengajak berkarate kembali. Sebenarnya si SpongeBob ini menolak untuk berkarate, tetapi Mr. Krab ini sudah terlanjur melihat dari jarak jauh. Mr. Krab melihat ya dari dalam restorannya, si Mr. Krab itu melihat bahwa si SpongeBob dan Sandy ini berkarate lagi. Jadi si Mr. Krab ini tambah marah. Baru gua bilangin tapi berkarate lagi, ngelakuinnya lagi. Jadi Mr. Krab tambah marah. Puncak kemarahan Mr. Krab itu di saat itu ya. Karena Mr. Krab marahnya sudah sampai memuncak, Mr. Krab ini memecat si SpongeBob ya. Namun si Sandy menjadi iba sama SpongeBob karena dipecat sama Mr. Krab. Sehingga si Sandy ini memohon kepada Mr. Krab karena kasihan sama SpongeBob ya. Memohon agar tidak dipecat si SpongeBob ini ya. Karena Mr. Krab itu lalu Mr. Krab setuju dengan permohonan si Sandy ya agar tidak memecat SpongeBob. Namun dengan syarat ya, dengan syarat Mr. Krab mengatakan bahwa mereka harus berhenti ya atau mengurangi kegiatan karate mereka ya, karena mereka terlalu terobsesi dengan karate mereka ya. Dan akhirnya mereka setuju dengan syarat yang diajukan oleh Mr. Krab. Setelah mereka berjanji dengan Mr. Krab bahwa setelah SpongeBob dan Sandy berjanji kepada Mr. Krab agar
tidak berkarate lagi ya, mereka mencoba setelah mereka berjanji, mereka mencoba untuk menekan perasaan mereka masing-masing ya dengan berjalan-jalan di taman, tetap jalan-jalannya berdua ya. Namun mereka menahan perasaan mereka ya, menahan perasaan agar tidak berkarate lagi ya. Tetapi walaupun ditahan-tahan ya, pada akhirnya mereka menyerah juga pada perasaan ingin berkaratenya. Jadi akhirnya mereka melakukan karatenya juga di taman ya, di tempat umum ya, bukan main. Jadi mereka melakukan karatenya itu di mana-mana ya, di sembarang tempat karatenya. Itulah poin-poin yang mendasarkan konspirasi tersebut ya. Berarti jika memang benar teori ini, maka episode tersebut hanya berisi hal-hal yang tidak senonoh saja sepanjang episodenya. Semoga saja tidak benar, karena ini memang hanya teori konspirasi saja. Untuk teori yang kelima mengenai film SpongeBob ya, ini film tersebut ini berisi tentang narkoba ya, tentang narkoba. Bagaimana bisa ya? Kok bisa teori itu muncul ya? Jadi teori ini beredar di beberapa situs web ya selama bertahun-tahun dan ada alasannya pastinya teori ini dikemukakan. Teori ini mengasumsikan bahwa SpongeBob ya dengan imajinasinya yang luas ya, dengan hayalannya yang luas ya. Teori ini mengasumsikan bahwa SpongeBob dengan imajinasinya yang luas atau hayalannya yang luas dan perubahan emosi yang liar itu gambaran dari seseorang yang menggunakan narkoba jenis shroom ya, atau bentuk narkoba lainnya yang menimbulkan halusinasi ya. Shroom itu sendiri adalah narkoba yang terbuat dari jamur ya, atau mushroom ya, yang kita kenal mungkin ya. Makanya disingkat jadi shroom ya bahasanya. Lalu Squidward yang selalu murung dan suka menipu ya, itu gambaran dari pengguna yang menggunakan heroin ya. Jadi gambaran pengguna heroin seperti itu. Setelah itu Mr. Krabs dan Nyonya Puff ya, dengan kepribadian mereka yang gelisah, paranoid, gambaran dari orang yang menggunakan kokain ya, dampaknya seperti itu jika pengguna kokain ya. Lalu teori ini juga yang terakhir si Patrick ya menjelaskan bahwa Patrick ini seorang optimis yang santai, selalu lapar. Itu pasti kalian tahu ya, jelas ya. Itu adalah gambaran dari seseorang yang menghisap ganja ya. Jadi secara keseluruhan teori ini tampaknya cukup kuat ya. Tapi menurut gua pribadi enggak selalu seperti itu ya. Contohnya, jika orang selalu marah-marah, belum pasti dia pengguna narkoba. Bisa jadi orang itu temperamentalnya tinggi karena sedang ada masalah dan sedang depresi dalam kehidupannya.
Banyak temen gua yang suka marah-marah tapi dia bukan pengguna narkoba. Pasti kalian juga adalah di sekitar kalian yang suka marah-marah tapi bukan pengguna narkoba. Jadi menurut gue itu sih cuman hayalan ya, atau cuma asumsi dari sang pengungkap konspirasi ini. Selanjutnya, untuk teori yang keenam, ini menyatakan bahwa SpongeBob ini sebenarnya sudah meninggal ya, atau mengalami amnesia di season ketiga ya. Jadi teori ini muncul karena di antara season ketiga dan season keempat, SpongeBob berubah jadi makhluk yang pintar ya. Meskipun sedikit tidak berpengalaman, menjadi orang bodoh yang terus-menerus membuat keputusan yang tidak rasional atau bodoh ya. Beberapa orang menunjukkan episode pada season ketiga yang berjudul Squilliam Returns itu sebagai alasannya ya. Kalian bisa lihat cuplikannya. Pada episode ini mengklaim bahwa SpongeBob menderita amnesia atau dihipnotis agar pikirannya dikosongkan ya oleh Squidward ya. Jadi SpongeBob dihipnotis oleh Squidward agar pikirannya kosong. Kosongkan pikiran Anda, seperti itu. Yang lain mengemukakan teori bahwa karakter tersebut sebenarnya mati dalam film atau episode The SpongeBob SquarePants Movie ya. Oh, jadi dalam movie-nya. Yang lain mengemukakan teori bahwa karakter tersebut sebenarnya mati dalam The SpongeBob SquarePants Movie yang dirilis antara season ketiga dan season 4. Dan karena SpongeBob itu aseksual, ia hanya melahirkan versi baru dirinya sendiri alias seorang anak. Ini menjelaskan mengapa ia sangat berbeda di musim 4 dan seterusnya. Setelah itu ada teori yang ketujuh ya, teori dari fans teori dari SpongeBob SquarePants ini menyatakan ya, ini selanjutnya ada teori yang ketujuh, yaitu teori penggemar yang cukup terkenal menyatakan bahwa karakter utama SpongeBob ini mewakili 7 dosa mematikan ya, atau yang dikenal Seven Deadly Sins ya. Ya, namun itu bukan sebuah nama band ya, memang ada nama band seperti itu pada tahun 2000-an. Jadi teori ini menjelaskan untuk sifat Seven Deadly Sins itu yang pertama kerakusan adalah milik Gary Sisiput ya. Gary ini peliharanya si SpongeBob ya. Dia ini pemakaian ya. Jadi teori ini menjelaskan bahwa karakter-karakter SpongeBob itu mewakili Seven Deadly Sins ya. Yang pertama ada sifat kerakusan, itu adalah milik Gary Sisiput ya. Peliharaannya SpongeBob. Jadi dia pemakan bangkai yang tidak pernah berhenti makan ya, rakus ya. Lalu ada sifat nafsu, itu bisa merujuk pada SpongeBob ya. Karena SpongeBob ini selalu terobsesi untuk mendapatkan SIM contohnya ya. Atau Pearl yang tergila-gila pada anak laki-laki ya. Setelah itu ada sifat keserakahan. Sifat keserakahan.
Lalu ada sifat keserakahan. Yang jelas ini adalah sifat dari Mr. Krabs yang digambarkan dia serakah dengan uang ya, dan pelit. Untuk membayarkan gajinya SpongeBob saja dia bayar dengan sangat minim ya. Lalu si Mr. Krabs ini juga pernah menjual jiwa SpongeBob itu hanya dengan seharga 62 sen saja ya. Setelah itu ada sifat kemalasan ya. Sifat kemalasan ini pasti kalian bisa ketahui atau sudah tahu ini punya siapa ya, sifat malas ini ya. Sifat malas ini itu dimiliki oleh si Patrick ya, yang menjadikan kemalasan sebagai gaya hidupnya ya, yang dicita-citakan. Jadi si Patrick ini cita-citanya bermalas-malasan ya, bukan jadi dokter, pilot atau yang lainnya. Jika ditanya, cita-cita kamu apa Patrick? Cita-cita saja itu males. Lalu ada sifat pemarah atau kemarahan ya. Mungkin ini menjadi nama tengahnya si Squidward ya. Jadi Squidward itu terkenal dengan kemarahannya karena ia sangat membenci SpongeBob dan Patrick ya. Karena rumahnya saja berada di tengah-tengah Patrick dan SpongeBob, dia di tengah-tengahnya Squidward ya. Dan yang terakhir sifat iri ya, itu dimiliki oleh si Plankton ya. Jadi Plankton ini iri dengan keberhasilan Mr. Krabs ya, berhasil menjalankan atau mempunyai bisnis restoran Krusty Krab. Karena Plankton ini juga mempunyai restoran namun tidak jalan ya. Restorannya itu lokasinya berada di depan restorannya Mr. Krabs ya. Tapi sepi, tidak ada pengunjungnya sama sekali. Itu gambaran dalam filmnya. Jadi dia iri dengan Mr. Krabs. Meskipun tampaknya tidak mungkin semua asosiasi ini disadari, ya, ini tetap saja merupakan pandangan yang cukup gelap ya terhadap karakter si SpongeBob ya, dan pengaruh bawah sadar mereka itu terhadap anak-anak ya. Jadi apakah anak-anak berpengaruh atau tidak? Tapi sebaiknya orang tua ini mendampingi anaknya jika menonton apapun juga. Jadi agar jika ada hal-hal yang negatif pada film tersebut itu bisa dinasihati ke anak-anaknya agar tidak berbuat seperti itu. Lalu ada teori yang ke-8, ini menyatakan Squidward ini benar-benar mati di episode yang berjudul SB129 ya. Kayak sabun cuci ya kan. Teori ini menjelaskan Squidward rupanya telah mati ya selama hampir 19 tahun di filmnya ya. Setidaknya menurut teori penggemar SpongeBob di Reddit, dalam sebuah episode yang berjudul SB129 dari musim pertama SpongeBob SquarePants ya, Squidward secara tidak sengaja maksud gua itu membeku ya selama 2000 tahun ya, menemukan mesin waktu dan dipindahkan ke suatu tempat yang hanya dikenal sebagai antah berantah ya, atau tempat yang tidak diketahui di mana itu. Sayangnya dalam proses menemukan dirinya di antah berantah tersebut ya, itu mesin waktunya itu mengalami malfungsi ya, atau rusak ya, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalkan
mau ke A atau ke B ya, jadi tidak sampai pada tempatnya. Lalu ada Redditor Objective Insight ya, berpendapat bahwa Squidward benar-benar mati ketika mesin waktu rusak dan bahwa ketiadaannya itu ya adalah sebenarnya itu api penyucian ya, ruang tunggu akhirat ya. Jadi pada dasarnya Squidward dari musim pertama digantikan dengan Squidward lain ketika ia berharap agar mesin waktu bisa membawanya kembali ke waktunya sendiri ya. Konsepnya ini hampir sama dengan transporter dari Star Trek ya. Jadi transporter dari film Star Trek itu hampir sama konsepnya. Jika kalian yang suka atau mengikuti film Star Trek itu pasti mengerti akan konsepnya ya. Yang pada dasarnya menghancurkan seseorang dan kemudian menyusunnya kembali menjadi pola energi mereka ya. Itu sangat menyeramkan jika memang terjadi di dunia nyata. Teori yang ke-9 itu adalah menyatakan bahwa SpongeBob adalah tampon dan Patrick adalah lubang pantat ya. Teori ini diungkapkan oleh Cracker ya dan memiliki penjelasan yang sangat lucu menurut gua tentang betapa sempurnanya teori ini ya. Pada dasarnya, teori ini mengungkapkan fakta bahwa hampir semua nama karakter di SpongeBob itu merujuk pada suatu atau sesuatu yang berhubungan dengan daerah kewanitaan ya. Pertama-tama si SpongeBob ya, nama SpongeBob ini tinggal di Bikini Bottom ya. Pertama-tama SpongeBob ya. SpongeBob ini tinggal di Bikini Bottom ya. Yang tempatnya itu selalu basah ya, Bikini Bottom karena di bawah laut jadi basah ya. Dia ini adalah spons dengan daya serap super berarti karena selalu menyerap basah karena dia tinggal di tempat basah. Kualitas ini kita sering lihat diiklankan pada kotak tampon ya. Jadi iklannya kualitas super, daya serap super, iklannya seperti itu. Ini menurut asumsinya si Cracker ya. Sahabat karibnya si SpongeBob atau Patrick itu adalah binatang laut ya. Maksud saya sahabat sahabat karibnya SpongeBob ya atau Patrick adalah bintang laut ya. Bintang laut ini bahasa Inggrisnya apa dan dalam sahabat karibnya SpongeBob itu Patrick ya adalah bintang laut ya. Kalian bisa cari di internet bahasa Inggrisnya bintang laut itu apa dan bahasa gaul ya atau istilah bintang laut pada kehidupan sehari-hari ya itu apa ya. Itu bahasa gaul di luar sana itu adalah lubang pantat ya. Yang suka coklat ya, sangat menjijikkan menurut gua. Dan Patrick ini di filmnya sering berbau tidak sedap ya saat dia berpikir ya.
Yang terakhir karakter Sandy Cheeks ya. Ini Sandy Cheeks ini kalian pasti pernah mendengarnya ya, atau sering terjadi pada bagian bawah bikini Sandy Cheeks ya. Dan Mr. Krab, nama panggilan saya untuk kutub kemaluan. Di luar sana, mungkin di Indonesia tidak ada istilah seperti itu ya. Ya, meskipun nama Gary ya, si siput ini tidak membangkitkan pikiran kotor ya, jadi Gary tidak termasuk ya. Itu bisa menjadi nama panggilan untuk vagina, tapi si Gary ini asumsi dari sang kreator konspirasinya. Lalu ada si Gary ya. Lalu ada si Gary ya. Pencetus teori ini menjelaskan Gary itu bisa jadi nama panggilan untuk vagina ya. Lagi pula ya. Lalu si Gary ya, menurut sang pencetus teori ini, Gary itu bisa jadi nama panggilan untuk vagina ya. Lagi pula bagian bawah siput laut seringkali terlihat sedikit mencurigakan ya, atau berlendir ya. Itu asumsi dari teori itu ya. Dan Gary memang mengeong seperti kucing ya. Ini semuanya cukup menarik ya menurut gua. Semua alasan-alasan teori ini menurut gua cukup menarik ya, atau cukup menjijikan ya, jika kalian terus memikirkannya ya. Jadi stop untuk memikirkannya, kita hanya untuk bersenang-senang saja dalam teori konspirasi ya. Teori konspirasi yang ke-10 pada film SpongeBob ya, itu yaitu setiap karakter utama memiliki penyakit mental yang berbeda ya. Jadi pada suatu titik kita atau kalian harus bertanya-tanya, apakah orang-orang hanya mencari sesuatu yang melegitimasi masalah mereka sendiri ya. Pada suatu titik, kalian atau Anda ini harus bertanya-tanya, apakah orang-orang hanya mencari sesuatu untuk melegitimasi masalah mereka sendiri ya. Jadi memang tidak ada yang salah dengan melihat diri Anda dalam karakter fiksi ya. Terutama jika itu membantu Anda mengatasi trauma, tetapi Anda harus menentukan batasannya ya. Jadi kita harus berpikir kritis ya dalam menghadapi teori konspirasi yang beredar. Meskipun demikian, ada orang-orang yang mengklaim bahwa banyak karakter SpongeBob SquarePants memiliki penyakit mental. Ya. SpongeBob memiliki gangguan neurotik ya, atau kecemasan yang berlebihan ya. Lalu Patrick itu memiliki bipolar ya. Squidward itu adalah seorang narsisme ya, dia sangat narsis ya. Plankton adalah seorang sosiopat ya. Dan Mr. Krab adalah seorang psikopat yang sangat tamak ya. Meskipun mereka memiliki banyak tanda peringatan,
Dan ciri-ciri yang dikaitkan dengan gangguan ini, ya, mereka itu tetap saja bukan manusia ya, mereka hanya sebuah kartun. Dan karena hanya kartun, mereka ini tidak bisa didiagnosis secara benar. Apakah benar mereka memiliki gangguan tersebut, itu hanya ciri-cirinya saja ya. Karena jika memang didiagnosis seperti itu, ya harus benar-benar didalami ya, atau didiagnosis secara mendalam ya. Tidak bisa hanya melihat sesaat aja ya, sesaat semata saja ya. Karena itu kita hanya bisa berspekulasi, tetapi perlu diingat bahwa mereka itu benar-benar hanya karakter kartun ya, dan sedikit gila karena sifatnya ya. Kartun itu kan memang bebas ya, mau diceritakan seperti apa saja dan tidak pernah mati. Kebejat apapun itu ya tidak mati. Ya, namanya juga kartun ya. Dan untuk teori yang terakhir ya, teori yang 11 ini bahwa SpongeBob ini sebenarnya adalah anak ajaib atau memiliki kemampuan super ya. Maksudnya gimana nih teori ya? Namanya kan kartun ya. Tapi ya kita hanya buat hiburan saja ya untuk teori konspirasinya. Dan untuk teori yang terakhir, teori yang ke-11 ya, ini menyatakan bahwa SpongeBob itu adalah sebenarnya anak ajaib atau memiliki kemampuan super ya, superhero ya. Siapapun yang menonton acara dan filmnya ini ya, siapapun yang menonton acara atau filmnya ini tahu bahwa SpongeBob itu istimewa ya dalam berbagai episode. Dia dapat terlihat menguasai berbagai keterampilan rumit ya, mulai dari memahat hingga mengembangkan serangkaian teknik meniup gelembung yang sangat rumit. Nah, menurut salah satu pengguna Reddit, itu karena SpongeBob SquarePants bisa dibilang makhluk paling berbakat tetapi kurang berprestasi yang ditampilkan di TV. Alasan mereka untuk klaim yang berani ini adalah bahwa SpongeBob itu penghuni Bikini Bottom dapat mempelajari hampir semua keterampilan dengan sangat cepat ya. Jadi dia hanya mempelajari sesaat, itu sudah langsung bisa si SpongeBob. Dalam keadaan terburuk juga, ini SpongeBob sangat beruntung, dan dalam keadaan terbaik dia adalah dewa yang luar biasa ya. Dalam hal kecepatan, SpongeBob ini lebih cepat dari Patrick ya. Sedangkan Patrick saja itu larinya sangat cepat ya. Patrick ini mampu berlari ke matahari dan kembali lagi dalam waktu kurang 15 detik ya. Sedangkan cahaya saja ini membutuhkan waktu 8 menit ya untuk mencapai bumi dari matahari ya. Dan Patrick ini melakukan perjalanan yang sama 2 kali ya. Dia pulang pergi dari bumi, matahari, matahari, bumi. Itu 2 kali dia perjalanannya ya. Berarti hal ini ya membuat kecepatan lari Patrick menjadi 64 kali lipat kecepatan cahaya ya. Dan SpongeBob ini larinya lebih cepat dari Patrick, berarti kecepatan itu sangat cepat sekali si SpongeBob bisa berlari ya dalam bentuk dasarnya. Lalu SpongeBob mempunyai daya tahan tubuh yang kuat ya. Karena tubuhnya yang lembut, SpongeBob sepenuhnya kebal terhadap semua
serangan fisik ya. Ia juga memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Ia mampu bergerak. Ia juga memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa ya. Ia mampu beregenerasi tanpa efek buruk setelah berubah menjadi awan debu ya. Dan dia juga mempunyai kemampuan teleportasi. Karena hal tersebut, teori ini tercipta ya. Jadi berikut ya. Karena hal-hal tersebut, teori ini tercipta ya dan berasumsi seperti itu. Ya, namanya saja kartun ya bisa hilang, bisa teleport atau bisa macam-macam lah ya, namanya juga kartun. Itulah 11 teori konspirasi SpongeBob yang dicetuskan oleh penggemarnya ya, berdasarkan asumsi mereka masing-masing ya. Kita juga sebenarnya bisa berasumsi ya. Bagaimana menurut asumsi kalian? Kalian juga bisa berasumsi ya. Bagaimana menurut asumsi Sobat Begitu? Sobat Begitu bisa menulis asumsi kalian di kolom komentar. Sobat Begitu juga bisa berasumsi ya. Jika ingin berasumsi, mungkin Sobat Begitu bisa menulisnya di kolom komentar ya. Walau bagaimanapun, film kartun ini sangatlah menghibur ya untuk ditonton. Walau banyak teori konspirasi yang beredar. Mungkin video kali ini cukup sekian ya. Mungkin video kali ini cukup sekian ya Sobat Begitu ya. Jadi jika kalian tertarik dengan teori konspirasi ya, mungkin video kali ini cukup sekian ya Sobat Begitu ya. Jika kalian tertarik dengan teori-teori konspirasi yang lain, kalian tunggu saja ya video-videonya. Dan mungkin kalian bisa request ya, ingin gue bahas teori konspirasi apa ya, bisa kalian tulis di kolom komentar juga ya. Ya, terima kasih telah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sobat Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.